Hari ini aku bakal ngebahas tentang gak mau lagi dekat sama cowok yang brandingannya paham agama dan sayang ibunya nih. Aku ke-trigger ya. Jangan-jangan apa namanya ya banyak di luar sana kejadian kayak gini dan ini perlu aku sampaikan sih pendapat aku ya barangkali memang bermanfaat gitu dari pendapatnya. Yang pertama dari masalah tersebut kita jabarin satu-satu nih dari kalimatnya ya. Gak mau lagi dekat sama cowok yang brandingannya paham agama dan sayang ibunya. Berarti kata kunci pertama ya, branding gitu. Nah, kita tuh harus tahu branding itu apa ya gitu. Branding itu adalah upaya untuk memperkenalkan diri ya. Ya kita memperkenalkan diri itu adalah salah satu branding gitu yang paling umum dan luas gitu. Yang atau tujuan lebih spesifiknya lagi salah satunya ya itu penggiringan opini gitu, penggiringan opini atas pihak lain gitu ya, untuk ya seseorang atau brand atau sebagainya gitu. Jadi misalnya aku bikin konten di sosial media terkait ngebahas saham terus ya misalnya selama 1 tahun full, ya mungkin brandingan orang lain bisa jadi oh Habib tuh yang punya brandingannya tentang saham dan sebagainya. Itu branding gitu ya. Ini masih secara umum dan mungkin para ahli juga bisa mendefinisikan branding itu masing-masing gitu. Nah, cuma kalau kita masuk ke pembahasan dari konten TikTok itu, aku agak mikir sedikit apakah dia itu keliru antara branding atau framing gitu ya. Nah, jadi kita perlu membedakan antara branding dan framing. Kalau branding ya tadi ya upaya untuk memperkenalkan diri dari kitanya gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata cowok itu ya brandingannya paham agama dan sayang ibunya, bisa jadi itu framing dari kamu karena kadang-kadang ada beberapa orang yang secara nggak sengaja mereka punya brandingan seperti itu, bahkan ya dia nggak sengaja punya brandingan seperti itu dan lebih tepatnya mungkin menurut aku ya itu jadi sebuah framing gitu. Jadi ya framing kan ditentukan oleh siapapun, bebas gitu ya. Nah, jadi kalau aku lihat sih kejadian ini kayaknya banyak juga ya di luaran sana bahwa laki-laki ini memanfaatkan agama untuk menarik perhatian perempuan gitu. Itu salah satunya kayak gitu. Bahkan perempuan juga ada sih yang kayak gitu ya, dan bikin laki-laki yang tertarik gitu. Atau nggak hanya dalam urusan percintaan gitu, urusan bisnis gitu. Nah, beberapa hari kemarin yang lagi ramai itu tentang garam apa namanya? Garam rukiah. Nah, itu cukup menarik ya, rame gitu dan kemudian dibahas sama Bang Ferry Irwandi gitu. Nah, jadi bedakan antara branding dan framing itu yang pertama gitu. Nah, yang kedua tentang cowok paham agama ya. Pertama, cowok paham agama itu nggak pacaran, tapi kalau konteksnya nggak mau lagi deket sama cowok yang brandingannya paham agama dan sayang ibunya, misal doi ini dalam rangka ta'aruf ya, oke, itu masih bisa diterima ya. Cuman yang paham agama nggak pacaran gitu. Kalaupun misalnya deket dalam batas-batas tertentu dan ada mediator mungkin ya idealnya seperti itu. Nah, terus ketika selanjutnya ya ketika seseorang salah, yang salah tuh bukan agamanya tapi subjeknya gitu. Nah, aku nggak menyalahkan kalau misalnya seseorang itu punya pengalaman pribadi dan sampai akhirnya punya preferensi untuk nggak memilih laki-laki yang brandingannya paham agama gitu. Tapi baiknya itu nggak jadikan generalisasi atau generalisir ya gitu. Jadi kalau misalnya nggak nyarinya yang paham agama, terus nyarinya yang nggak paham agama gitu kan bahaya gitu ya. Agama itu kan ya menjelaskan banyak hal gitu, nggak hanya hal-hal yang sifatnya ritual gitu, tapi ekonomi gitu ya, berhubungan dengan tetangga dan sebagainya pun ada dalam agama gitu. Berkewajiban terhadap pasangan gitu kan ada dalam agama gitu. Jadi jangan disalahkan agamanya. Brandingan paham agama itu sebetulnya bagus, tapi lihat subjeknya apakah dia menempatkan itu di posisi yang baik atau tidak seharusnya gitu. Terus apa namanya, dari tidak mengeneralisir itu sebetulnya menguntungkan kita juga ya, jadi bisa lebih dewasa gitu bahwa ya udah kita tetap mengejar value itu gitu. Value ketika orang punya pemahaman agama yang baik dan sayang ibunya itu sebetulnya kan bagus buat kalian gitu ya para wanita, tapi jangan sampai apa namanya terjebak juga gitu dengan brandingan itu. Karena kan namanya branding kayak tadi aku omongin di awal itu salah satu upaya penggiringan opini. Ya bisa jadi nggak menggiring opini juga,
dengan cara yang salah sih, bisa jadi dengan cara yang benar. Tapi contoh misalnya ada brandingan minuman isotonik dan sebagainya, ternyata dia tidak menambah tenaga tapi hanya menambahkan penyakit misal gitu. Atau misalnya tentang iklan atau branding tentang whey protein, ototnya nggak nambah, proteinnya nggak ada, yang ada cuma gula. Nah itu kita harus paham bahwa branding itu ada yang menggunakan dengan cara yang seharusnya, ada juga yang mereka tidak menempatkan itu pada sesuatu yang seharusnya gitu, malah memanfaatkan itu gitu. Nah yang selanjutnya nih, sayang ibu. Sayang ibu tuh bukannya bagus ya, mau dari perempuan mau dari laki-laki, bukannya sayang ibu itu kewajiban gitu ya. Nah gimana bentuk sayangnya? Banyak banget, karena kan kita juga tahu ya, love language itu ada banyak ya. Ada act of services, terus tuh receiving gifts, terus ada quality time dan seterusnya. Ya tergantung dia itu kayak gimana love language-nya gitu, dan apakah itu hanya dijadikan sebuah konten atau ya itu hanya itu juga terjadi di real life gitu ya. Kayak contoh ya, salah satu contohnya kayak Fadil Jaidi itu kan, dia sayang bapaknya, sayang ibunya dengan love language yang berbeda gitu. Fadil ngejailin terus bapaknya tuh karena sayang gitu, maksudnya bentuk sayangnya tuh ya itu untuk selalu memaintain bonding mereka gitu. Jadi kayak terus aja ngejalin, walaupun ya papahnya pun kan sama ya, kesel sih kesel, tapi ya sayang juga sebetulnya gitu. Atau misalnya ke mamanya, ke ibunya gitu, ke Mama Ida gitu, kayaknya memang eh, bentuk kecintaan Fadil sama mamanya tuh memang di real life seperti itu. Menurut aku ya, framing aku seperti itu, dan mungkin brandingan Fadil pun seperti itu, sehingga ada match gitu antara yang dibrandingkan dan framing yang terjadi gitu. Nah mungkin itu sih dari konten itu, aku ketrigger sih dari konten itu. Dan mungkin kesimpulannya ya, menurut aku penting untuk melihat sesuatu itu lebih dalam gitu, terutama terkait kepribadian seseorang gitu, karena kita nggak bisa ngejudge gitu. Udah berapa lama sih kamu kenal sehingga punya preferensi, sehingga punya kesimpulan kamu nggak mau dekat sama laki-laki yang brandingannya paham agama dan sayang ibu. Itu berapa lama? Jangan-jangan itu hanya 1 bulan 2 bulan gitu ya, karena sesuatu itu perlu dibuktikan gitu. Contoh iklan tadi whey protein gitu ya, bisa jadi itu perlu pembuktian beberapa lama walaupun ada testimoni orang lain gitu. Nah selain mengantisipasi kita kemakan oleh branding negatif, ya tadi ya kita harus cari testimoni juga gitu. Nah selanjutnya dari penilaian yang, kalau tadi misalnya kamu baru kenal sekitar 3 bulan gitu ya, 6 bulan, kayaknya itu terlalu cepat dan gak akurat penilaiannya, sehingga yang salah bukan hanya orang yang melakukan brandingan negatif itu gitu ya, yang memanfaatkan agama dan sayang ibu sebagai penggiringan opini atas dirinya aja. Bukan hanya dia yang salah, tapi menurut aku kamu juga salah gitu, termakan branding yang negatif terlalu cepat. Tapi di sini bukan cari salah-salahan ya. Yang penting fokusnya adalah kita bisa mengevaluasi diri, dan bagaimana kita bisa berpikir lebih kompleks supaya dalam penilaian terhadap seseorang itu enggak jadi sesuatu yang ceroboh gitu. Baru kenal sedikit udah kepincut, udah terlalu percaya dan sebagainya, itu jadi sebuah kesalahan juga. Tapi jangan jadi juga orang yang selalu anti atau selalu menolak gitu ya. Jadi tetap welcome tapi dengan batasan-batasan tertentu. Menurut aku itu lebih bijak. Oke, segitu aja teman-teman trigger aku hari ini. Aku hanya coba menyampaikan itu aja. Oke, thank you. Nah, atau selanjutnya kira-kira apa yang perlu aku bahas, apa yang akan bikin aku ke-trigger. Nah, tergantung FYP di TikTok biasanya, FYP TikTok gitu ya. Jadi buat mengikuti ketriggeran aku ke depannya ya, kita akan berbicara soal mindset, soal bagaimana cara berpikir, bagaimana cara bertindak terhadap sesuatu ya. Ini dalam ruang lingkup relationship gitu ya, pekerjaan. Kalau keuangan mungkin ya yang di permukaan aja lah, karena nggak terlalu expert ya gitu.
Oke, jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Oke, thank you.